Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang TB dan Mas Heru yang saat ini bersama-sama kita sekarang akan membahas satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Bang TB. Saya perhatikan Bang kemarin hari Jumat Bang TB sekali lagi untuk yang kesekian kalinya Abang mengutarakan perihal PKI Gaya Baru. Ya. Bisakah Abang utarakan secara lebih jelas, terinci sebagai upaya kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Ini serius ya. Mikirnya begini, masyarakat atau publik bergerak karena mereka punya pemahaman yang sama tentang atau mengenai tantangan masalah yang dihadapi dan apa yang harus dicapai. Ini yang harus disamakan. Kalau bahasa bukunya disebut membangun share meaning, menyamakan cara pandang, menyamakan bahasa. Apa sih situasi yang kita hadapi ini apa? Kalau penyebab yang kita hadapi sekarang ini belum sama, kita muter-muter berpikirnya dan nggak jelas. Tapi iya, fakta yang ada tolong dipisahkan. Fakta data yang ada itu simptoma yang ada sekarang. Tapi kenapa itu terjadi? Nah ini kenapanya nggak pernah diangkat. Kenapa situasi begini dan kenapa kok baru sekarang? Kok pemerintah yang lalu nggak sampai begini? Nah ini yang saya ingin mengingatkan dan menyampaikan kembali. Semuanya yang bermain dan menjadi sumber masalah adalah PKI Gaya Baru. Apa buktinya? Saya bilang, jangan nyari bukti dengan melihat PKI tahun 65 terakhir dengan PKI Gaya Baru. Disebut Gaya Baru karena PKI-nya bergeraknya berbeda. Apa dasar saya ngomong? Kan ditanya. Hasil riset seorang teman yang saya nggak bisa sebut namanya untuk mengambil S3 di UI yang dipaparkan secara terbuka bulan November tahun 2015. 2 kali dipaparkan terbuka di tempat yang sama di Gedung Kartika Chandra di Gatot Subroto. Pertama dipaparkan di Forum Purnawirawan TNI. Saya hadir. Saya datang karena tertariknya kok beda. Saya ditanya, saya kenal situ, saya tanya, Bapak percaya? Saya bilang 15%. Nggak percaya juga tadi. Nah, paparan kedua kira-kira 2 minggu setelah itu di tempat yang sama dengan forum di hadapan Forum Purnawirawan TNI dan Polri. Saya hadir lagi. Saya cermati lagi yang paparan antek, cerdas dan jelas. Iya, saya mulai berpikir, iya juga ya. Datang lagi ngobrol, tambah kenal. Gimana Pak? Sudah mulai saya bilang meningkat dari 15 sekarang 25%. Nggak apa-apa dia bilang. Mudah-mudahan saya keliru. So, kalau ini benar, dahsyat. 2015 loh, 2015. Yang menarik, saya ulangi lagi. Coba tahu lah, jangan lihat sepotong, lihat satuan dalam konteksnya. Saya mulai intens ngobrol, dia cerita bahwa apa itu segala macam, saya angkat topik. Yang menarik, dan ini jadi kunci, beberapa waktu setelah itu, teman saya ini telepon saya. Dia manggil Abang, udah dekat, Bang kita ngobrol, ketemu saya. Kita ngobrol juga. Dia cerita apa? Saya baru saja berapa hari lalu dipanggil oleh LBP. Apa urusannya? Nah, kita nanya dong, urusannya apa? Dia maki-maki saya 2015 Desember. Dia maki-maki saya ditemani oleh 2-3 teman dari tempat dia kerja. Saya dituduh sebagai ada paparan itu untuk mendukung Prabowo. Waktu itu proses pemilihan. Teman saya cerita, saya kenal juga enggak, tapi siapa paparnya riset ini. Wah nggak perlu itu, ngamuk.
Jadi nggak perlu diangkat. LBP ngamuk-ngamuk karena dia paparan bahwa PKI gaya baru sudah berkembang sejalan dikendalikan oleh Partai Komunis Cina. Jadi disebut komunis gaya baru, Cina mengendalikan Indonesia dengan yang disebut PKI gaya baru. Ngamuk-ngamuk. Apa berhenti sampai situ? Dia Jadi diancam. terus nggak lanjut lagi tuh. Dia ancam dari diancam dengan Ya. powernya. Sudah, kemudian dia cerita tahun berapa gitu, saya agak lupa. Kita bacakan media ada ada pernyataan di media sosial. LBP mengatakan kalau ada anak muda pakai kaos Palu Arit Iya. itu mode, nadanya Bang mendukung kan. Ya. Tidak berapa lama kemudian pernyataan Presiden Jokowi sebagai presiden mengatakan TNI Polri tidak usah merazia logo-logo Palu Arit. Ada apa? Ini dibolehkan artinya. Ya, jangan diganggu. Nah, di medsos muncul lagi, ketemu di suatu supermarket ada apa dengan logo Palu Arit segala macam Ya. yang jaga pura-pura enggak Ya. buku. Apa maknanya ini? Sekarang pertanyaan, kenapa disebut PKI gaya baru? Nah ini tolong dipahami. Saya ngobrol sama Pak Salim, beliau juga bertemu nggak ada lagi pakai Cina juga udah komunis lagi. Belakang 1 bulan Pak Salim saya telepon saya, Anda betul. Cina itu tetap komunis, tapi yang Anda bilang komunis gaya baru di Indonesia juga. Bedanya, kalau PKI yang dulu itu kan sibuk rekrut anggota, PKI Garu nggak perlu sibuk rekrut anggota, dia diam dia bawa permukaan. Tapi idenya masuk. Tapi dia memapari pikiran orang lain atau dia nyusup ke dalam instansi organisasi tertentu untuk agar jalan strategi PKI gaya berjalan. Dia tenggelam di bawah. Tapi sasarannya sama, dia balas dendam. Musuh utamanya 2, TNI dan umat Islam. Itu yang dikejar. Kita bilang nggak ada karena acuan kita ada PKI zaman dulu nggak ada, dia ngumpet. Apa yang dilakukan strateginya? Strateginya tadi kayak dia tidak muncul, tidak rekrut, maper orang lain kasak kusuk, dan salah satu ormas besar yang disusupi saya nggak sebut, kita bisa tahu itu betul kejadian. Ya. Jadi mereka bahkan yang berusaha disupitik dari kelompok-kelompok umat Islam dengan bendera umat Islamnya, dia mulai melaksanakan terpapar sadar nggak sadar PKI gaya baru. Ya. Dari TNI, dia bukan PKI, jenderal yang nurunin baliho itu strategi PKI. Nah, dia ngaco, nggak usah cari pembenaran. Satu, kemudian banyak gerakan-gerakan macam-macam, dan yang pertama kali mereka kendalikan adalah media. Ini ceritanya mundur ke belakang. Ini saya cerita aja semuanya. Saya ketemu orang dekatnya Pak Prabowo ketika Pak Jokowi baru menang. Saya bantu beliau sebagai gubernur. Terus saya mundur. Dia bilang, Pak Taufik, ini Pak Jokowi kalau jadi presiden dia akan duplikat langkah-langkah yang diambil oleh RRC Cina dalam mengendalikan. Pertama kali Pak Taufik bilang, media massa dibungkam, dikendalikan. Jadi TV apa yang mainstream nggak dulu. Setelah itu apa? Karena TNI belum bisa dikendalikan, yang mudah dikendalikan pelaksana hukum, mulai dengan Polri. Polisi disusupi, dipecah belah, dikendalikan segala macam, pengadilan macam-macam dikendalikan. Polisi yang baik banyak. Saya punya teman di dalam, dia cuma geleng-geleng. Kenapa polisi geleng? Karena hukum masuk dari sana. Ya. Kedua, anggarannya diperbesar, ini semacam kos. Coba lihat, anggaran itu dipakai bukan memamurkan polisi secara umum. Misalkan polisi lalu lintas itu butuh tenaga banyak, tapi dibesarkan, maaf saya bilang brimob pelopor dihidupin lagi. Saya dapat informasi aja, cek mantan itu komandan marinir bilang, saya ketika memimpin marinir 18.000
Brimob sekarang sudah 30.000 sekian. Sehingga pangkat dan Brimob itu udah berapa jenderalnya? Jenderal 3 atau bintang penuh. Kenapa? Hadap siap-siap ngadepin kalau terjadi konflik dengan TNI. Ini yang kejadian. Nah, TNI belum bisa dikendalikan. Kenapa Jokowi sibuk minta memperpanjang waktu? Karena belum bisa mengendalikan TNI. Itu kenapa kalau TNI sudah dikendalikan selesai, PKI baru bisa mengendalikan dan mengatur umat Islam. Apa yang akan dicapai umat Islam? Sederhana. Anda silakan sholat, silakan ke masjid, apapun Islam akan dibikin sekuler karena sudah dilemparkan edukasi ke publik. Jangan bawa-bawa identitas. Islam itu agama identitas. Nggak bisa. Sebagai orang Islam, Muslim, saudara ketemu teman mengatakan Assalamualaikum, itu identitas. Ya. Itu jangan bawa identitas, ganti, jangan pakai Assalamualaikum. Wah, halam ini. Dan yang jenaka mengalahkan, itu stand orang yang nggak paham supaya toleransi. Udah ngomong Assalamualaikum, oh masya Allah, semua disebut ini konyol. Itu fakta, Pak. Itu fakta itu. Lah iyalah. Kalau muslim Assalamualaikum, agama lain silakan. Itu identitas. Tapi dengan judul supaya kita toleransi dan nasional. Jangan merusak kesatuan nasional. Kesatuan nasional tidak akan bisa terbangun kalau ada PKI di dalam. Jadi jangan ini mengorbankan demi untuk PKI, nggak bisa. Mana mungkin umat beragama bukan cuma Islam gabung sama komunis, nggak mungkin. Jadi jangan ini jadi bungkus jangan. Ini yang paham nggak publik? Nah, yang menarik lagi ada mindset yang saya prihatin. Ini tidak berbanding lurus dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Kalau jadi mindset rasional, IQ-nya ngerti, paham, tapi mindset yang lama. Contoh, kita kan udah bilang ya, KPU itu kriminal. Oh iya kriminal, tapi ngomong KPU melakukan kecurangan. Jadi nggak bisa diapa-apain, cuma curang doang. Nggak sadar. Bilang KPU kenapa kriminal? Saya bilang jangan melihat suatu peristiwa kejadian sepotong-sepotong, lihat sebagai satu kesatuan. Kan saya bilang, KPU itu menerima Gibran sebagai cawapres, usianya di bawah ketentuan aturan yang dibuat KPU. Pada saat dia juga itu masih salah Dari itu. segi usia, dari segi pendidikan, Pendidikan takjol, orang Medan bilang takjolas. takjol. Nah, Satu lagi Bang, mereka Dikit membuat lagi. tanda terimanya juga itu waktu udah lewat itu. nah itu dia kan, itu orang nggak ributin. Kenapa? Mindset. Prinsip. Dia cuma ribut yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Oh ini curang ini. Roy Suryo dan satu lagi ahli IT sudah matang. Ini direkayasa, sistemnya sudah direncanakan dengan algoritma yang gua nggak ngerti apapun. Kalau masuk angka bisa dirubah. Makanya PSI angkanya naik. Iya. Ini itu bukan kecurangan. Kejahatan yang terencana diperencanakan dengan niat dan secara sistematis segala macam sampai masif. Dibilang kecurangan. Bawaslu yang ditunjuk oleh Jokowi juga untuk menutupi dan mengalihkan perhatian sudah memberikan sanksi. Sanksinya apa? Pelanggaran etika. Sanksi keras pelanggaran. Ngerti nggak lu belajar? Saya bilang, yang ngajar lu itu etika, suruh ketemu Taufik Bodin. Mari kita bicara. Nggak ngerti etik dan etika itu apa? Nilai-nilai hidup itu apa? Ini nggak ngerti. Etik atau etik itu adab, sopan santun itu etik. Etika itu adab, sopan santun untuk kelompok masyarakat. Karena kode etik. Profesi tertentu yang diformalkan, tertulis, disebut kode etik. Pelanggaran terhadap sopan santun ataupun yang formal kode etik bukan kriminal. Sanksinya sanksi sosial. Ya, begitu. Nah ini yang kejadian. Kok KPU yang jelas kriminal, pelanggaran etika.
Gua bilang muke lu tuh yang nggak benar. diajukan ke sana, baliknya polisinya. Nah, saya kan bilang jangan guru-guru KPU laporin ke Barreskrim. Udah laporin nih, diproses enggak bantu Barreskrim. Saya tahu Barreskrim dalam posisi susah. Saya memahami, tapi saya walaupun saya nggak sepakat, saya angkat topik. Barreskrim mengatasinya dengan elegan. Bukan dibilang, oh ini nggak salah. Dia bilang, dia tidak komentar kriminal atau tidak kriminal. Dia mengatakan lepas tangannya, yang pilihan terbaik lakukan adalah ini bukan wewenang kami, ada Bawaslu. Make sense, walaupun saya ngerti. Tapi dia lebih elegan. Beda dengan kasus tuntutan ijazah palsu. Hakimnya itu maksa.com. Udah mau masuki bulan kelima, mau main-main. Ini sudah terakhir. Ikut. Dia melarikan diri untuk tidak memproses karena memang ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu susah jelasinnya. Kok waktu Itu kriminal, Pak? Itu kriminal ya? itu kriminal. Hakim lari dari sidang. Saya waktu dapat tuntutan ngomong, saya cuci itu, saya bacain hakimnya. Itu kan belajar gituan. Apa yang terjadi? Jadi hakim ini melarikan diri supaya tidak sidang. Kalau sidang apa? Hakim harus memutuskan. Kenapa dan menjelaskan kenapa waktu lagi wali kota titelnya Jokowi Dokter Andes insinyur, Dokter Andes. setelah jadi gubernur, wali kota. presiden, insinyur. Kenapa kalau saya tahu kenapa rektor UGM, saya meyakini yang nyetel Pratikno diancam. Mantan rektor ya? Iya, dan saya dapat informasi, silakan dicek. Jokowi di UGM ya, tapi di Politeknik, bukan di Fakultas Perhutanan. Politeknik. Kalau Politeknik tidak ada titel. Ini informasi, silakan dicek. Makanya rektornya mengatakan, saya meyakini nyautnya susah, diancam Pratikno. Kok bisa diancam? Lo gak ini, lo gue kerjaan segala macam, bantuan buat perguruan tinggi, gue gak kasih lagi ke lo. Selesai. Jadi ini yang kejadian. Tolong pahami sumbernya seperti itu, edukasilah publik. Jangan cibung Jokowi karena begini. PKI-nya lo angkat nggak? PKI gaya baru. Saya nggak bilang Jokowi neo-komunis, pengertian rasionalnya sama, tapi rasanya PKI gaya baru dengan neo-komunis rasanya nggak sama. Kenapa? G30S adalah PKI, bukan G30S adalah gerakan komunis. Gerakan PKI 65. Ini tolong diedukasi. Maaf, saya kritik teman-teman demo di Senayan ini bolak-balik. Ada nggak yang ngomong Jokowi kenapa harus turun diganti? Wah begini, simptoma oligarki, apalagi Taipan, ini itu, KKN. nggak salah. Tapi sumbernya kenapa dia begitu? Karena dia PKI gaya baru. Kenapa? Kalau PKI diangkat semua orang kan melihat, oh dia PKI yang zaman dulu nyambung balas